Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailina Sari dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Tanjung Karang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Selamat menyaksikan. Yang pertama, yaitu menentukan debit air limbah. Debit air limbah industri yang digunakan adalah 1.500 meter kubik per hari. Berikut adalah landasan teori yang digunakan dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Pertama yaitu pengertian air limbah industri. Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Dengan kata lain, limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis, tergantung dengan produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, yaitu pengertian IPAL. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Metode yang akan digunakan dalam perencanaan unit pengelolaan limbah adalah kombinasi metode biofilter anaerobik dan aerobik. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan air limbah menuju reaktor yang di dalamnya terdapat penyangga media sebagai tempat melekatnya biofilm. Dengan perlakuan tertentu, reaksi-reaksi kimia yang melibatkan mikroorganisme yang akan mengurai polutan di dalam air limbah. Kemudian, terdapat tahapan pengolahan air limbah industri tambak udang. Yang pertama, limbah sisa produksi tambak udang ditampung terlebih dahulu pada bak ekualisasi dengan tujuan menstabilkan debit air limbah. Kedua, setelah dari bak ekualisasi, air limbah dipompa menuju bak pengendapan awal untuk mengendapkan atau menghilangkan kotoran padat yang ada pada air limbah. 3. Air limbah dialirkan dari bak pengendapan menuju bak biofilter anaerob. Bak biofilter berisi media penyangga tempat berkembang mikroorganisme membentuk lapisan biofilm. 4. Limpasan air limbah dari reaktor anaerobik dialirkan menuju reaktor biofilter aerob. Di dalam reaktor terdapat 2 ruang dengan media penyangga pada salah satu ruangnya dan ruang untuk aerasi. Kelima, dari bak aerasi, air limbah akan dialirkan menuju bak pengendapan akhir. Di dalam bak pengendapan akhir, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke dalam bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sementara, air limbah akan dilepas kembali ke perairan. Adapun karakteristik air limbah industri tambak udang, berdasarkan parameter air limbah yang ada, dapat ditentukan model unit IPAL berupa kombinasi biofilter anaerob dan aerob. Karakteristik air limbah tambak udang menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor _Permen-KP/2014 tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang Windu dan Faname. Berikut adalah standar baku mutu atau parameter air limbah yang ada di dalam peraturan tersebut. Berikut adalah diagram alir IPAL industri tambak udang. Yang pertama, air limbah masuk ke bak ekualisasi, kemudian ke bak pengendap awal, lalu ke biofilter anaerob, kemudian ke biofilter aerob, setelah itu masuk ke bak pengendap akhir, dan terakhir air limbah olahan dapat dibuang ke badan air. Penentuan pengolahan pada IPAL industri tambak udang. Primary treatment atau pengolahan pertama
terjadi di bak ekualisasi dan bak pengendap awal. Kemudian, secondary treatment atau pengolahan kedua terjadi di bak biofilter anaerob, bak biofilter aerob, dan bak pengendap akhir. Selanjutnya adalah perencanaan dan perhitungan desain IPAL industri tambak udang. Berikut adalah data debit dan nilai polutan yang digunakan sebagai dasar penentuan desain IPAL. Perhitungan pertama yaitu bak ekualisasi. Perhitungan dimensi. Untuk menentukan volume yang diperlukan, waktu tinggal rencana digunakan 4 jam, sehingga didapatkan volume dengan cara membagi waktu tinggal dengan 24 jam. Maka, memperoleh hasil sebesar 250 meter kubik. Dimensi pada bak diperoleh dari hasil coba-coba angka untuk setiap panjang, lebar, dan kedalaman. Maka memperoleh volume hitung sebesar 255 meter kubik. Pada cek volume hitung harus lebih besar dari volume rencana, yaitu 255 meter kubik lebih besar dari 250 meter kubik. Kemudian, pada perhitungan waktu tinggal, memperoleh hasil sebesar 4,28 jam. Selanjutnya yaitu perencanaan pompa. Direncanakan pompa dengan kapasitas 4,5 meter kubik per jam atau 75 liter per menit, maka dibutuhkan pompa dengan spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan bak pengendap awal. Pada perhitungan dimensi, memperoleh hasil sebesar 250 meter kubik. Cek kembali pada cek volume, yaitu volume hitung harus lebih besar dari volume rencana. Pada perhitungan waktu tinggal, memperoleh hasil sebesar 4,28 jam. Dan pada perhitungan beban permukaan, memperoleh hasil sebesar 29,41 meter kubik per meter persegi hari. Lalu, pada pengurangan zat organik, kandungan TSS 190 mg per liter, kandungan BOD 4,2879, kandungan PO4 0,1395 mg per liter. Berikutnya adalah perhitungan biofilter anaerobik. Pada perhitungan kadar bahan organik, memperoleh hasil sebesar 643,185 kg per hari. Pada perhitungan volume media, memperoleh hasil sebesar 160,796 meter kubik. Dan pada perhitungan volume reaktor, memperoleh hasil sebesar 267,993 meter kubik. Pada perhitungan waktu tinggal, memperoleh hasil sebesar 4,28 jam. Dan pada perhitungan dimensi, memperoleh volume hitung sebesar 270 meter kubik. Cek volume hitung harus lebih besar dari volume rencana. Kemudian, perhitungan media biofilter. Pada ruang pertama, volume media memperoleh hasil yaitu 64,318 meter kubik. Jumlah media atau N memperoleh hasil yaitu 178,6. Lalu, pada ruang kedua, volume media memperoleh hasil yaitu 96,477 meter kubik. Jumlah media atau N memperoleh hasil yaitu 268 buah. Berikut adalah tabel rekapitulasi dimensi bak anaerob. Parameter pada ruang pertama, panjang 3,6 meter, lebar 6 meter, kedalaman 5 meter, jagaan 1 meter. Pada ruang kedua, panjang 5,4 meter, lebar 6 meter, kedalaman 5 meter, dan jagaan 1 meter. Pada pengurangan zat organik, kandungan BOD 85,758 mg per liter, kandungan TSS 57 mg per liter, kandungan H2S 1,103 mg per liter,
kandungan NH3 0,597 mg per liter. Selanjutnya adalah perhitungan biofilter aerobik. Pada perhitungan kadar bahan organik, memperoleh hasil sebesar 128,637 kg per hari. Pada perhitungan volume media, memperoleh hasil sebesar 257,274 meter kubik. Dan pada perhitungan volume reaktor, memperoleh hasil sebesar 467,770 meter kubik. Pada perhitungan dimensi, reaktor bak aerobik dibagi menjadi dua ruang aerasi dan ruang media. Pada ruang aerasi, diperoleh volume efektif sebesar 200 meter kubik, dan ruang biofilter memperoleh volume efektif sebesar 275 meter kubik, sehingga total volume sebesar 475 meter kubik. Pada perhitungan waktu tinggal rata, memperoleh hasil sebesar 8 jam, dan pada perhitungan media biofilter, memperoleh hasil sebesar 128,637 meter kubik. Kemudian perhitungan kebutuhan udara. Kebutuhan oksigen teoritis yaitu 115,773 kg per hari. Kebutuhan oksigen aktual yaitu 185,237 kg per hari. Kebutuhan udara teoritis yaitu 685,352 meter kubik per hari. Kebutuhan udara aktual yaitu 9.518,777 liter per menit untuk mengurai polutan pada reaktor biofilter aerob. Berikut adalah spesifikasi blower udara. Pada pengurangan zat organik, kandungan BOD yaitu 34,303 mg per liter, kandungan TSS yaitu 17,1 mg per liter, kandungan H2S yaitu 0,110 mg per liter, dan kandungan NH3 yaitu 0,029 mg per liter. Berikut adalah tabel rekapitulasi dimensi bak aerasi dan biofilter. Parameter ruang aerasi: panjang 8 meter, lebar 5 meter, kedalaman 5 meter, jagaan 1 meter. Ruang biofilter: panjang 11 meter, lebar 5 meter, kedalaman 5 meter, jagaan 1 meter. Setelah itu, perhitungan bak pengendap akhir. Pada perhitungan dimensi, memperoleh hasil yaitu 250 meter kubik, sehingga diperoleh volume hitung sebesar 262,5 meter kubik. Selanjutnya, pada perhitungan waktu tinggal, memperoleh hasil sebesar 4,2 jam. Dan yang terakhir, pada perhitungan beban permukaan atau surface loading, memperoleh hasil sebesar 1,19 meter kubik per meter persegi hari. Berikut adalah tabel rekapitulasi ukuran IPAL industri tambak udang dengan debit 1.500 meter kubik per hari. Adapun gambar AutoCAD IPAL industri tambak udang adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar denah IPAL industri tambak udang. Berikut ini adalah gambar potongan memanjang atau AA IPAL industri tambak udang. Demikianlah video presentasi tentang perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.